Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu subnetting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 23051204256 dari kelas Teknik Informatika H angkatan 2023. Oke, langsung saja kita masuk pada PPT. Jadi, pada video kali ini kita membahas 3 hal, yaitu yang pertama ada definisi dari subnetting itu sendiri. Lalu yang kedua, nanti kita akan melakukan simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Lalu yang ketiga, kita akan tarik kesimpulan setelah kita melakukan simulasi tadi. Oke, langsung. Yang pertama yaitu definisi dari subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut dengan subnetwork atau subnet. Tujuan utama dari subnetting adalah untuk memaksimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi jaringan. Dalam jaringan IP, setiap perangkat yang terhubung harus memiliki alamat IP yang unik. Namun, ketika jaringan bertambah besar, manajemen alamat IP bisa menjadi tidak efisien dan kompleks. Subnetting membantu memecah jaringan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga alamat IP dapat digunakan dengan lebih efisien. Oke, selanjutnya langsung saja kita melakukan simulasi pada Cisco Packet Tracer. Di sini kita sudah masuk pada Cisco Packet Tracer dan saya sudah membuat rangka untuk kita melakukan simulasi subnetting. Lalu kita atur setiap IP configuration atau IP address-nya di mana pada PC1 ini IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Lalu ini untuk default gateway-nya yang mengarah ke lab 1 ini. Lalu selanjutnya pada PC2 yaitu IP address-nya itu 192.168.1.2. Dan untuk subnet mask-nya itu sama dan default gateway-nya itu sama, yaitu mengarah ke lab 1 ini. Untuk PC3 di sini agak sedikit berbeda, yaitu pada address-nya itu 192.168.1.3. Subnet mask-nya itu sama, tapi di sini pada PC3 ini kita tidak isikan gateway dari lab 1. Lalu untuk PC4 yang berada pada lab 2 itu kita isikan IP address-nya itu dimulai dari angka 65, di mana IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Dan default gateway-nya kita isikan yaitu mengarah pada lab 2. Di mana lab 2 ini default gateway-nya itu yaitu 192.168.1.126. Lalu untuk PC5 pada IP address-nya yaitu 192.168.1.66. Dan untuk PC6 yaitu 192.168.1.67. Lalu selanjutnya kita masuk pada router. Nah, di sini lab 1 itu terhubung pada Fast Ethernet 4/0, di mana yaitu IP address-nya seperti tadi, yaitu gateway-nya yang digunakan gateway untuk PC1, PC2, di mana IP address-nya yaitu 192.168.1.62. Dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.162. Tidak 192. Maaf. Lalu selanjutnya pada Fast Ethernet 4 yaitu yang terhubung pada lab 2 yaitu IP address-nya yaitu 192.168.1.126 yang kita gunakan sebagai alamat gateway pada PC4.
Dan untuk subnet masknya itu sama, yaitu 255.255.255.192. Dan jangan lupa untuk port statusnya kita on kan. Begitu pula pada Fast Ethernet 4 kita on kan. Lalu selanjutnya kita masuk pada mode simulasi. Kita akan melakukan simulasi, yaitu kita mengirimkan simple PTU, yaitu pada PC1 ke 3, lalu pada PC1 ke 4, lalu pada PC2 ke 5, dan setelah itu PC3 ke 6. Dimana pada filternya ini kita set ke ICMP saja. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Lalu kita simulasikan, di mana PC1 akan mengirim ke lab 1, lalu lab 1 akan menemukan ID-nya, yaitu masih berada pada lab 1, yaitu PC3. Nah, lab PC3 akan menerima, lalu dia akan mengembalikan ke PC1. Nah, checklist. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC4, yaitu dari PC1 ke PC4, dimana kita simulasikan PC1 mengirim ke lab 1, lab 1 akan mencari dan tidak menemukan, lalu dia akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mencari ID-nya dan dia menemukan ternyata berada pada lab 2, lalu lab 2 akan mengirimkan ke PC4. Nah, lalu PC4 akan mengembalikan ke PC1. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU ke pertama dari PC2 ke PC5. Kita simulasikan. PC2 akan mengirim ke lab 1, lalu lab 1 akan mencari, ternyata tidak ada, dia akan mengirimkan ke router 1. Router 1 akan mencari, dan terdapat tanda silang dikarenakan PC5 ini tidak memiliki gateway. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC3 ke PC6. Kita simulasikan. Nah, terjadi seperti ini. Ini merupakan error di mana PC6 ini tidak memiliki gateway dari lab 2 dan PC3 tidak bisa mengirimkan ke PC6. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracing. Kita delete semuanya terlebih dahulu. Kita masuk ke real time. Pertama kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan tracing. Dari PC1 ke PC3. Kita ketikkan alamat IP dari PC3, yaitu di mana alamat IP-nya yaitu 192.168.1.3. Nah, di sini trace-nya itu komplit. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC4. Kita buka command prompt-nya tadi. Kita ketikkan tracer. Kita ketikkan alamat IP dari PC4 yaitu 192.168.1.65. Nah, di sini trace-nya juga komplit. Maksudnya bisa. Lalu selanjutnya kita akan nge-tracing dari PC2 ke PC5. Kita ketikkan tracer seperti tadi, lalu
Lalu kita ketikkan alamat IP dari PC5, yaitu di mana alamat IP-nya adalah 192.168.1.66. Kita enter, kita tunggu. Nah, di sini dia akan menganalisis. Kita tunggu dia. Nah, di sini terjadi request timeout di mana ini tidak berhasil, ya. Tidak berhasil dikarenakan PC5 tidak memiliki alamat gateway dari lab 2. Sehingga PC2 itu ketika kita tadi mengirimkan simple PDU ke PC5, dia itu tidak bisa. Lalu selanjutnya kita akan nge-tracing dari PC3 ke PC6. Salah ini. Kita buka command prompt-nya, kita lakukan trace. Kita masukkan alamat IP dari PC6, yaitu di mana alamat IP-nya adalah 192.168.1.67. Kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini request timeout sama seperti PC2 ke PC5. Di mana tapi pada PC2 tadi yang nomor 1 itu masih bisa. Di sini request timeout semua dikarenakan PC3 dan PC5 itu tidak memiliki alamat gateway. Di mana seharusnya itu PC3 itu memiliki alamat gateway dari lab 1 dan maksudnya PC6 itu memiliki alamat gateway dari lab 2. Nah, demikian adalah simulasi dari subnetting. Setelah tadi kita melakukan simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer, kita mengirimkan simple PDU dari PC1 ke 3, lalu PC1 ke 4, lalu PC2 ke 5, dan yang terakhir yaitu dari PC3 ke 6. Lalu kita lakukan tracing mulai dari PC1, PC2, PC3, PC5, PC6. Kita tarik kesimpulan bahwa subnetting ini memungkinkan pemecahan jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil, meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Lalu, ketika menggunakan subnet mesh, kita dapat memisahkan network ID dan host ID dari alamat IP. Dengan meminjam bit dari host ID, kita dapat menciptakan lebih banyak subnet, tetapi dengan jumlah host yang lebih sedikit dalam setiap subnet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.